Hari ini kita akan mengulas wireless controller T23 Pro. Dikemas dalam bahan kardus yang tidak terlalu keras, bagian depannya mendapat lubang dengan penutup plastik mika keras. Tanpa merek atau brand apapun, pada kemasan ini hanya tertulis T23 Pro pada bagian sudut atasnya. Jelas controller ini buatan Cina tanpa brand khusus sebagai prinsipalnya. Tanpa segel pada bagian bawah maupun atas kemasan, kami yakin tidak ada yang dapat memalsukan produk ini dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Pada bagian dalam, kontrolernya menempel aman dalam sebuah rangka cetakan plastik hitam ini, lengkap dengan satu buah kabel USB tipe C dan juga manual berbahasa Inggris. Jadi, inilah dia wireless controller T23 Pro. Kontrolernya sendiri terbuat dari bahan plastik keras, berwarna hitam dengan tekstur doff halus di seluruh permukaannya. Dan pada area grip tangan mendapat bagian dengan warna yang berbeda dan mendapat tekstur dot yang sedikit kasar pada permukaannya. Analognya mendapat aksen berwarna seperti pada area grip tangan, berbahan plastik keras dan pada bagian atasnya diberi lapisan karet tebal dengan bentuk cekung dalam, berputar dengan halus dan saat ditekan terasa tepat dan tajam. Tombol di padnya berbentuk tanda plus dan terbuat dari bahan yang sama dengan bodi utamanya, menonjol cukup tinggi dan saat ditekan semua tombol terasa ikut bergerak dengan rasa tekanan yang padat dan tepat. Tombol-tombol actionnya mengikuti penamaan tombol action pada Nintendo Switch, A, B, Y, X, berbentuk bulat dengan huruf yang dicetak putih, dan saat ditekan terasa padat berat dengan minim suara kliki. Tanpa logo atau nama brand, pada bagian tengah depannya ini dilengkapi dengan tombol plus, minus, turbo, dan capture. Tidak lupa tombol home yang lebih ke bawah dan juga LED notifikasi. Tombol triggernya juga mendapat bahan dan tekstur yang hampir sama dengan bodi utamanya ini. Tombol L dan R dibuat memanjang dan menonjol cukup tinggi. Saat ditekan terasa empuk dan tepat. Sedangkan tombol Z, L, dan ZR-nya mendapat model ala pelatuk yang memanjang ke bawah dengan bidang yang agak rata. Saat ditekan terasa padat dan tepat. Controller ini pun mendapatkan tombol tambahan pada bagian belakangnya, M1 dan M2, dengan desain pipi memanjang dan saat ditekan terasa tajam dan tepat. Koneksinya dengan Nintendo Switch tergolong cepat dan mudah. Cukup tekan dan tahan tombol home ini saja selama beberapa detik. LED berkedip dan controller dapat langsung dikenali. Fitur getarnya terasa sedang, dengan rasa getaran terkuat ada pada daerah ujung grip controller, dan terasa hampir tidak ada getaran pada area tengah controller. Sensor gyronya terasa begitu mulus dan cukup natural. Sedikit saja rasa lambat pada sudut tinggi, tapi sangat jauh dari kata mengganggu. Tak lupa fitur NFC sudah ditanamkan pada controller ini, lengkap dengan kemampuannya untuk membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya. Walaupun agak lama. Koneksinya dengan PC Windows dapat kami hubungkan via Bluetooth, meskipun pada manual hanya diarahkan untuk menggunakan kabel saja. Begitupun koneksinya dengan Android dapat dihubungkan via Bluetooth yang lagi-lagi tidak disebutkan di dalam manualnya. Dibekali dengan baterai tanam sebesar 550 mAh yang dapat diisi ulang, dari kondisi baterai terisi penuh, controller ini dapat digunakan selama 8-10 jam tergantung pemakaian. Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 11 cm, tebal 6 cm, dan berat sekitar 210 gram, wireless controller T23 Pro ini dibanderol dengan harga sekitar Rp245.000. Apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Bodi atau material utama controller ini terasa cukup baik di tangan. Hanya saja area grip tangannya ini masih terasa agak licin. Motif dot atau titik pada permukaan area gripnya ini belum mampu membuatnya lebih nyaman di telapak tangan. Ditambah lagi dengan bobotnya yang hanya sekitar 210 gram, controller ini terasa agak ringan dan menjadi kurang mantap digenggam. Tapi tambahan tombol M1 dan M2 pada bagian belakangnya ini layak diberi pujian. Tombolnya terasa begitu pas diakses oleh jari tengah dan mendapat sensasi rasa tekan yang sangat enak. Secara keseluruhan, controller ini terasa sangat baik. Tombol-tombolnya terasa enak, nyaman, dan mendapat respon yang tergolong cepat. Hanya saja analognya ini mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Tes ini pun kami ulang beberapa kali dan tetap mendapatkan hasil yang sama. Jelas analognya ini tidak terasa membulat, dan arah diagonal harus ditempuh dengan jarak yang sedikit lebih panjang, dan gerakannya pun menjadi sedikit terpatah. Meski demikian, kami masih cukup enjoy saat menggunakan controller ini di dalam game-game action. Dan saat kami menekan tombol ini terlalu dalam, tombolnya akan hilang ke dalam dan tidak dapat kembali lagi.
Terpaksa kami pun harus membongkar controller ini dan memperbaikinya dari dalam. Tampaknya memang tombol-tombol ini mengambang di atas membran karetnya yang begitu tinggi. Jadi di luar bobotnya yang ringan dan beberapa kualitas lainnya yang sedikit kurang, controller ini benar-benar layak untuk dibeli. Nyaman dan enak digunakan. Dapat dihubungkan dengan beberapa device, tombol belakang yang oke, fiturnya yang lengkap, belum lagi harganya yang tergolong murah. Ini merupakan controller tanpa brand yang dapat kami rekomendasikan. Dan entah kenapa tidak ada penjelasan apapun untuk koneksinya dengan device lain. Seolah-olah controller ini hanya mendapatkan izin untuk dihubungkan dengan Nintendo Switch saja. Oh iya, T23 Pro ini pun ditemani dengan saudaranya yang hadir tanpa embel-embel Pro, dengan minus NFC reader untuk Amiibo. Berikut controller lain yang dapat kalian temui dengan harga dan fitur yang hampir sama. Demikian review kita hari ini untuk wireless controller T23 Pro. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.